Shalom Betani Batam Community, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita akan melihat bagian terakhir dari Sabda Bahagia yang ke-8 dari Tuhan Yesus. Ini bagian terakhir yang kita akan renungkan bersama-sama, Matius 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Allah berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bagian terakhir Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan mengapa kita perlu berbahagia ketika mengalami penganiayaan atau oleh karena mengalami penderitaan oleh karena kebenaran dan oleh karena Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir ini, melalui penganiayaan dan penderitaan hidup, kita belajar untuk bisa berempati dengan sesama. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini, rutinitas yang kita jalankan, ketika kita hidup dari sehari ke sehari, kita hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, betapa sulit bagi kita untuk bisa berempati dengan orang yang menderita, berempati dengan orang yang mengalami penganiayaan, berempati dengan orang yang mengalami sakit yang begitu serius dan mungkin mematikan. Sulit bagi kita berempati. Kenapa? Karena kita nggak mengalami. Karena kita tidak tahu situasi seperti yang sedang dia alami. Kita nggak bisa mengidentikan diri dengan orang yang teraniaya atau orang yang menderita. Itu sebabnya kemudian hidup kita begitu santai saja. Kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah penderitaan. Tuhan izinkan sebuah kesulitan dalam hidup kita. Dengan begitu, kita menjadi orang yang peka. Kita menjadi orang yang bisa sensitif melihat orang di sekitar kita ketika orang tersebut mengalami penderitaan dan kesulitan hidup. Jadi, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai kesulitan hidup untuk membentuk karakter kita. Jiwa kita dibentuk menjadi seorang pribadi yang bisa berempati. Pernahkah Bapak Ibu bertemu dengan orang yang tidak punya empati sama sekali? Hatinya itu begitu membatu. Dia orang yang begitu dingin dan kaku. Melihat penderitaan di sekitarnya, dia biasa-biasa saja. Melihat kesulitan orang lain, dia biasa saja. Melihat ada orang yang sakit parah dan hampir mati, dia tidak tersentuh sama sekali. Perasaannya beku, mati rasa. Orang yang seperti itu biasanya karena belum pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh orang-orang yang dia lihat. Sehingga dia tidak bisa punya empati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang yang telah banyak mengalami penderitaan dan kesulitan hidup adalah orang-orang yang paling mudah berempati. Adalah orang yang paling mudah untuk mengidentikan diri sehingga terulur tangannya untuk menolong orang yang mengalami penderitaan. Kenapa? Dia bisa berempati karena dia telah banyak mengalami hal yang sulit dalam hidup ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan, penganiayaan supaya membentuk karakter kita menjadi pribadi yang bisa berempati dengan sesama, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu tahu bersama-sama saya punya satu penyakit, tiroid. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya mengidap penyakit ini, Bapak Ibu, saya tidak bisa berempati kepada mereka yang terkena sakit tiroid. Saya nggak bisa mengidentikan diri saya karena saya nggak pernah sakit seperti itu. Sekarang, ketika saya terkena sakit itu, saya lebih bisa bersimpatik kepada mereka yang terkena tiroid. Saya bisa mengerti, saya bisa berempati. Kenapa? Saya terkena. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan, pergumulan hidup supaya membentuk karakter kita menjadi orang yang peka kepada sesama. Menjadi orang yang melek untuk bisa melihat orang-orang di sekitarnya yang mengalami kesusahan, pergumulan, dan penderitaan hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu ada sisi baik dari pergulatan hidup yang berat, yang tidak mudah. Itu semua untuk membentuk karakter kita. Bukan hanya semakin serupa dengan Kristus, tapi langkah awal untuk menjadi serupa dengan Kristus. Belajar berempati kepada orang yang mengalami kesusahan. Sepanjang hari ini Bapak Ibu, ketika engkau beraktivitas dengan semua aktivitasmu, ingatlah baik-baik jika Tuhan izinkan ada kesulitan dan pergumulan hidup.
Itu mengajarkan kita supaya menjadi orang yang lebih berempati kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.